Ya, shalom teman-teman. Halo. Halo. Ya, saya mau menyapa teman-teman ya. Ada Bro Andika, Sis Tasya, Sis Andika. Udah tadi Bro Andika, Sis Deborah, Sis Lia, Sis Marisa, Bro Michael, Sis Milka, Bro Kevin, Sis Heru, Bro Samuel, Bro Sandi. Ini satu rumah bukannya? Online-nya beda. Bro Stephen, Sis Tiffany sama Bro Sepa. Senang sekali bisa melihat teman-teman semua Francis XYZ Tabernacle, teman-teman youth and teenager. Meskipun kita secara online, tapi kita masih tetap mau buat setia, tetap gabung di komunitas untuk bersama kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya teman-teman yang gabung di sini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan itu pengen teman-teman buat dengar renungan malam ini. Pesan Tuhan malam ini buat teman-teman. Amin. Ya, udah tahu nama saya, ada di bawah ini ya. Kak Linda. Oke, selamat datang di bulan Juli teman-teman. Kita mau belajar tentang buah roh bulan Juli ini. Mungkin ya semua buah roh akan dibahas mendetail, tapi semua pasti tahu buah roh lah ya. Di kitab Galatia. Buah roh itu udah ada dalam diri kita teman-teman. Tapi gimana perbuatan kita, tindakan kita, itu akan terlihat dari buah rohnya. Sebelum lanjut, saya mau ngajak teman-teman, kita mau sama-sama baca Alkitab di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Boleh, saya minta tolong salah satu dari teman-teman ada yang bantu untuk membacakan firman Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kuat, yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwa. Amin. Oke. Saya percaya orang Kristen, kita, anak-anak Tuhan, gak bisa capek secara roh. Spirit kita sempurna di dalam Tuhan. Amin. Tapi kadang tubuh dan jiwa kita yang capek. Tuhan sedang berkata di ayat ini orang yang letih lesu. Gimana? Biar nggak lelah gimana sih? Kuncinya gimana? Ada di dua kata pertama. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku atau versi terjemahan lain itu datanglah kepadaku. Contohnya gini ya. Andika sama Tasya, kan satu rumah ya. Misal Andika bilang, datanglah kepadaku siang. Marilah kepadaku. Sini ke dapur misalnya. Lalu Tasya kan datang ke Andika ke dapur. Nah, Andika itu ibarat Tuhan, Tasya ibarat manusia, teman-teman kita. Artinya apa? Ada subjek yang tidak bersama dengan Tuhan. Jadi terpisah. Kenapa kita bisa letih lesu? Karena Tuhan ada di lokasi A, teman-teman ada di lokasi B. Kita terpisah, ada jarak. Tapi saya percaya kasih Tuhan gak pernah pergi dari kita, amin. Terus Tuhan bilang di ayat tadi, datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Kalau teman-teman selalu dekat dengan Tuhan, teman-teman gak mungkin capek kok. Kalau kita capek, coba cek seberapa jauh kita berjarak dengan Tuhan. Kalau kamu gak berjarak, kamu gak akan capek, amin. Tapi kalau kita capek, ya mari merenung sebentar. Ayat 28 terjemahan NIV, New International Version. Come to me. Tuhan bilang akan memberikan kelegaan. I will give you rest, beristirahat, lega. Nah, menurut teman-teman nih, kelegaan itu apa dan gimana sih? Coba, satu atau dua orang unmute. Mau tahu kelegaan itu apa? Atau ditunjuk aja. Bro Andika, silakan. Gimana sih kelegaan itu apa? Lega. Menurut Bapak Andika, Bro Andika, kelegaan itu gimana? Lega itu perasaan yang
yang gimana ya, perasaannya tenang, nyaman, terus kayak perasaannya damai, jadi sesuatu yang sudah diselesaikan, lega. Oke, sesuatu yang diselesaikan lega. Satu lagi, tadi bro udah, sekarang sis coba sis Deborah. Halo sis Deborah di sana. Halo, iya. Iya, yang on aja lah. Tasya, sis Tasya. Kelegaan, kepuasan batin. Puas ya, lega gitu. Ada kepuasan batin tersendiri, terus kayak oh ya lega gitu. Iya, sip. Terima kasih sis Tasya. Bro Andika. Oke, kelegaan menurut manusia pada umumnya itu apa sih? Ya kayak gitu tadi, lega, puas. Mungkin secara manusia pada umumnya nyantai, tidur, baca buku, lega, udah ngerjain PR, lega, baca buku, nonton drakor, nonton YouTube, webcam 3 hari, udah zaman Roh Kudus, lega, plong, doa habis plong, nangis-nangis, lega. Tuhan bilang, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Kita udah ada di sebelah Tuhan nih. Tuhan udah ada di sebelah kita. Kan kita datang ke Tuhan. Kata setelahnya, Tuhan bilang, pikulah kuk. Ya, coba, kita ada gambar kuk. Ini ilustrasi kuk ya, buat teman-teman. Ini alat memasangkan sapi satu dengan sapi yang lainnya. Jadi, biar dia bisa bekerja di sawah secara bersama-sama. Nah, Tuhan, dia bilang, mau beri kita kelegaan buat kita. Tuhan nggak bilang atau suruh teman-teman buat berhenti. Tuhan nggak suruh teman-teman nggak bekerja atau berhenti belajar, berhenti pelayanan, istirahat dulu deh. Aku capek deh kayaknya. Legaannya kita pikir mungkin nggak usah pelayanan dulu lah, skip dulu ya, jangan aku dulu ya yang di jadwal ini itu ya. Tapi di sini istirahat dan kelegaan yang Tuhan mau bilang, kamu harus bekerja, kamu belajar, dan kamu pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Seringkali kita melakukan untuk Tuhan, yes, kita pelayanan. Tapi, gak bareng Tuhan. Itu yang membuat kita merasa capek. Ada khotbah dari pastor yang pernah saya dengar, seringkali kita tersesat di jalan yang benar. Kenapa tersesat? Kita udah pelayanan nih. Tapi kenapa kita tersesat di jalan yang benar? Karena kita nggak nemuin hatinya. Mungkin motif kita salah buat ikut Tuhan. Kenapa saya sharing ini ke teman-teman? Karena beberapa hari lalu, saya ngerasain ini. Saya cuma bisa diam, putar lagu rohani. Dan satu lagu yang saya putar, dan saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Seringkali aku menginginkan sesuatu hanya sebuah agenda biasa, formalitas biasa. Aku cuma bilang maaf ke Tuhan. Karena kadang mungkin aku nggak libatin Tuhan. Dan itu yang membuatku capek, teman-teman. Tapi karena sekarang saya ada di ladangnya Tuhan, Tuhan bilang jangan lelah, tetap bersyukur. Sekarang Tuhan masih bisa beri saya kesempatan pelayanan. Tuhan mau cerita ke saya, tapi mungkin waktu itu pas saya capek, saya nggak ada, Tuhan nggak ada di situ. Tapi sekarang saya bisa cerita ke teman-teman, saya mau merendahkan hati saya untuk bisa share ke teman-teman sekarang. Mungkin saya, mungkin kita, kayak Marta, capek ini dan itu. Tapi hari ini Tuhan pengen kita kayak Maria, yang selalu duduk dekat dengan Tuhan. Datang ke Tuhan. Dengar isi hatinya Tuhan. Saya pernah janji mau cerita tentang Marta dan Maria ya, tapi belum kesampaian. Nanti kalau Tuhan berkehendak, saya akan cerita ini suatu saat. Oke, balik. Kenapa sih capek? Karena berjarak dengan Tuhan. Pernah nggak sih kayak kalian datang ke ibadah? Mungkin saat ini nih, online. Kalian ibadah, tapi saat ibadah, hati kita mungkin ada di tempat lain. Pikiran kita sedang jalan di tempat lain. Kayak misalnya nanti malam makan apa ya? Besok minggu, wah kayaknya semua mall tutup ini, nggak mungkin jalan-jalan. Kita harus ikut peraturan pemerintah PPKM ya teman-teman. Jadi menghindari kerumunan dulu. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan.
Seringkali kita bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong dong hadir. Apapun yang kita lakukan, kita bilang, Tuhan, tolong bantu aku. Tapi seringkali kita lupa bilang ke Tuhan, God, I wanna be there with you. Tuhan, aku ingin berada dimanapun Tuhan berada. Cuma bersama Tuhan. Kita ingin Tuhan menyertai agenda kita, tapi kita seringkali sibuk mengerjakan agenda ini dan itu. Ini bukan tentang event, tapi tentang sikap hati. Ini bicara soal hatimu mengarah kepada saya, siapa? Ayat 28 bilang, firman Tuhan bilang, belajarlah. Tidak ada Injil lain, Tuhan berkata-kata belajarlah. Kalau teman-teman mau cek di Alkitab nih, di Injil, ini satu-satunya Tuhan bilang, belajarlah. Kalau mau cek di Alkitab. Teman-teman, pasti di sini yang belajar sekolah, kuliah, ada UAS, ada ujian, ada kuis, ulangan gitu kan ya. Ya kan? Teman-teman yang kerja pasti juga pernah sekolah dan merasakan ujian-ujian itu. Pasti kita punya satu pelajaran atau dua mata pelajaran yang punya buku tebel banget gitu. Atau ya kalau online sekarang mungkin PDF-nya berhalamannya banyak gitu. Terus pas ujian, pas kuis, guru atau dosen teman-teman itu bilang, pelajari bab 7. Teman-teman akan pelajari bab yang lain nggak? Pelajari bab lain nggak? Enggak kan ya guys? Atau guru kita bilang, ngasih ini kisi-kisinya. Teman-teman peduli nggak sama yang bab lain gitu? Enggak kan? Kenapa? Kenapa kok itu aja yang kita pelajarin? Ya karena itu pasti akan jadi jawaban dari persoalan yang kita punya. Itu akan jadi jawaban dan kunci saat kita ujian ya kan? Kuncinya ada di bagian itu. Artinya apa? Ayat ini tuh penting. Tuhan Yesus bilang dan tahu kalau ini penting, makanya Tuhan bilang belajarlah. Setelah Tuhan berkata belajarlah, setelah kata itu adalah kunci dan jawaban dari setiap permasalahan kita. Tapi berapa banyak orang di sini kita melewatkan itu. Tuhan ingin kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Setelah kata belajar itu. Beberapa Sabtu yang lalu kita juga sempat belajar soal rendah hati atau kita mau berserah sepenuhnya ke Tuhan, kita mau serius hidup kita serahkan buat Tuhan. Jadi ada apa dan kenapa kita harus belajar lemah lembut? Tuhan bilang, belajar sama aku. Belajar sama Tuhan. Hari ini, sore ini, kita mau belajar tentang gentleness. Kelemah lembutan. Ada yang tahu kelemah lembutan itu apa? Yuk, di-unmute. Terus, coba berani bilang berpendapat. Gentleness itu, ini Kak. Oke. Atau mau ditunjuk lagi? Ya, ditunjuk aja. Sis Milka. Lemah lembut itu nggak berasa busuk. Gimana? Lemah lembut nggak gerasa gerusuk. Oh, nggak kerasa. Oke, terima kasih Sis Milka. Malam ini kita mau belajar banyak definisi lemah lembut. Lemah lembut kan bukan lemah secara fisik gitu. Tapi lemah lembut itu kecenderungan diri kita untuk menerima kehendak Tuhan sebagai hal yang baik tanpa perdebatan atau tanpa perlawanan. Ini definisi menurut Alkitab. Lemah lembut artinya ada juga sepenuhnya mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Teman-teman mungkin di sini punya haters ya, punya sosial media lah ya. Katanya semakin nambah followers di sosmed itu nambah haters. Nggak tahu benar atau enggak. Tapi mungkin ada yang bilang pas kita mau serius sama hidup kita, teman-teman pengen marah. Mungkin ada yang ngatain ini, teman-teman pengen hajar gitu. Kalau Surabaya di sini kan, ayo ketemuan sini kalau berani gitu kan. Tapi Tuhan cuma mau bilang buat kita, teman-teman, lupakan dia. Ayo kita jalan lagi sama-sama. Wih, so sweet nggak sih Tuhan? So sweet banget. Terus lagi netizen bilang, wah,
kamu udah nggak flek nih sama aku, pengkhianat lah, kamu lo dulu gini. Aku tahu loh, masa lalumu itu nggak baik. Kok sok suci sih? Ngapain sih gitu? Dan lain-lain. Tapi Tuhan itu cuma bilang, kamu harus mengampuni mereka. Dan biarkan Tuhan menyucikan hatimu. Ada hati yang lemah lembut di sini, amin. Boleh angkat tangan teman-teman yang mau terus belajar lemah lembut. Asik. Oke, aku mau berdoa buat teman-teman yang mengangkat tangan baru. Tuhan, tolong uji teman-teman dan murnikan hati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Lemah lembutan kita mau belajar selanjutnya itu kita mau mengetahui Tuhan mengizinkan luka dan menyucikan dan memurnikan kita. Sekali lagi, kita mengetahui Tuhan mengizinkan luka untuk menyucikan dan memurnikan kita. Itu artinya kelemah lembutan. Lemah lembut itu udah ada di hati teman-teman. Itu akan muncul ketika teman-teman bisa merespon dengan benar. Ini adalah kunci dan kisi-kisi dari Tuhan. Yang Tuhan mau bilang, belajarlah dari aku. Belajar dari Tuhan. Tuhan yang lemah lembut. Kita mau belajar dari Yesus. Saat disiksa, Tuhan diam aja. Dia nggak tiba-tiba berubah kayak Superman atau yang main Dragon Ball yang rambutnya naik-naik terus keluar kekuatannya, atau nggak? Saya nggak tahu ya, lupa gitu. Tuhan nggak bela dirinya, Tuhan diam 1000 bahasa. Meskipun orang menyiksa, orang bilang, selamatkan dirimu, kamu kan Tuhan. Tapi Tuhan cuma diam. Dia tahu kalau kelemah lembutan adalah kunci kemenangan. Nah, sebenarnya, kalau Tuhan punya kuasa, dengan keabsolutannya Tuhan, itu bisa menghancurkan mereka yang menganiayanya. Tapi Tuhan enggak. Itulah kunci Tuhan bisa mati di kayu salib. Minggu besok kita ibadah online dan perjamuan suci ya teman-teman. Kita mau mengingat setiap kebaikannya Tuhan yang rela mati buat kita di kayu salib. Lemah lembut itu kebalikan dari keegoisan, dari kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus nggak egois. Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya. Dia yang begitu penting, maha penting, mengosongkan dirinya, mau rendah hati dan jadi hamba. Dihina, fine. Diajar, fine. Ditusuk, nggak masalah. Susuk, sakit padahal. Karena statusnya tetap nggak berubah. Gitu. Status Yesus, dia anak Allah. Sama kayak teman-teman nih. Teman-teman adalah anak Tuhan. Sekali anak, tetap anak. Jadi, kenapa kalian harus mikirin kata haters? Gitu. Kelemah lembutan adalah kekuatan untuk mengendalikan kekuatan kita. Lemah lembutan adalah kekuatan untuk mengendalikan kekuatan kita. Ada kekuatan di atas kekuatan. Kalau teman-teman punya kekuatan itu, begitu disenggol, begitu ditekan, ingin mengeluarkan kekuatannya, kayak Dragon Ball yang rambutnya naik, yang tidak masuk akal itu membela dirinya, marah. Tapi Tuhan Yesus nggak ngelakuin itu, teman-teman. Saya mau bilang ke teman-teman, coba banyakin diem kalau misalnya kita diajak dihina. Kalau pengen sedih, pengen nangis, nangislah. Bilang sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Konseling sama Tuhan. Dia, Tuhan kita, Bapak kita yang di surga, pasti akan hibur kita. Amin. Tuhan nggak bilang, ya udah, tak tungguin, kamu mau berhenti pelayanan berapa lama? Kamu mau berhenti nggak ibadah? Berapa lama? Udah, nggak gitu teman-teman. Lemah lembut. Coba sama-sama kita bilang, yuk lemah lembut. Yuk, lemah lembut. Yuk. Selanjutnya kita mau belajar kelemah lembutan itu adalah kepercayaan atas kendali Tuhan dan percaya Tuhan yang kendalikan untuk kebaikan kita. Ada ilustrasi kepercayaan itu, teman-teman. Ada 2. Yang pertama ini. Ada berita, tahu nggak? Di air terjun Niagara. Orang hebat di situ, dari ujung ke ujung yang lain. Jadi pakai satu tali gitu. Berjalan, pakai tongkat. Berhasil. Hebat, viral gitu. Di ujung setelahnya, pas sampai di situ, dia tanya ke orang-orang yang di situ, kamu percaya nggak kalau ini aman? Aku percaya. Kamu hebat, kamu luar biasa, nggak akan mati. Dan kalau begitu, dia tanya, coba satu dari kalian ikut bersamaku.
Tapi nggak ada yang mau ikut, teman-teman. Mereka percaya, dia hebat ya kan? Percaya. Tapi mereka mau ikut? Enggak. Kenapa? Ya karena mereka belum percaya sama dia. Nggak mungkin gitu. Impossible. Kalau kita mau percaya Tuhan, teman-teman, di sini. Kita mau diam dan kita mau ikut dia. Percaya bersama dengan kuk yang Tuhan pasang buat kita. Semuanya akan aman. Semua akan baik-baik aja. Itu kenapa kita harus berjalan bersama dia. Mungkin gak enak, mustahil. Kanan kiri resiko. Jalannya kecil banget, sempit. Gak mungkin. Tapi kita mau percaya. Itu kepercayaannya sejati. Teman-teman percaya ada Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan. Setan juga tahu loh. Kalau Tuhan itu, ya Tuhan. Tapi beda. Itu tadi kepercayaan yang pertama ya. Ini kepercayaan yang kedua. Setan beda dengan kita. Karena apa? Kita mau menerima Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Dengan mulut yang mengaku dan hati yang percaya bahwa dia Tuhan atas hidup kita. Di balik kelemah lembutan, percaya kemanapun kamu berada, kamu akan berjalan bersama Tuhan. Amin. Lemah lembut di sini identik dengan hewan. Hewan apa? Domba. Ada ayat Matius 10 ayat 16a. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kenapa kok domba sih? Secara logika, nggak mungkin ya kan? Itu Tuhan ngutus kita ke tempat kematian gitu. Domba itu punya kekuatan apa sih, teman-teman? Mau nanduk nggak bisa. Mau lari nggak kenceng-kenceng banget, keberatan dulu ya kan. Mau nendang nggak bisa, kakinya pendek. Apalagi itu sama aja Tuhan mau menjerumuskan kita. Tapi Tuhan nggak gitu, teman. Tuhan mau mengutus kita ke peperangan yang dijamin kita pasti menang. Amin. Lalu di mana kekuatan domba? Cuma satu. Cuma satu kekuatan domba. Percaya sama gembalanya. Dia tahu kalau satu hilang, pasti dia gembalanya itu akan cari. Dan ketika gembalanya mengutus ke tengah serigala, domba itu percaya pasti gembalanya memperhatikan dia. Dan ketika ada serigala yang mau menyerang, gembalanya pasti akan datang menolong domba itu. Mulai menghajar dengan tongkat dan menyingkirkan semua serigala itu. Teman-teman dan saya, kita nggak punya kekuatan apapun. Nggak ada satupun yang bisa kita banggain di hadapan Tuhan. Kita bisa selamat semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada di ladang Tuhan, kita hanya bisa andalkan Tuhan. Kita di lagu PW ya, jangan lelah bersamamu Tuhan. Nah banget gitu. Kita nggak bisa ngandelin yang lain, teman-teman. Kita harus sadar kalau kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kekuatan kita cuma percaya kalau dia, Tuhan kita, itu selalu baik. Kita tahu kita pasti akan mati. Makanya yuk, sungguh-sungguh. Kita mau kasih hidup kita mau percaya. Kita tahu ada gembala yang menjamin setiap hidup kita. Dan rela mati buat kita. Itu sumber kekuatan dan kemenangan kita. Lemah lembutan, belajar berjalan dengan penuh kepercayaan. Kemanapun kita pergi, kemanapun gembala mengutus, percaya Tuhan akan menyertai. Belajar sama Tuhan. Sebab Tuhan lemah lembut. Lalu Kak Lin, terus kita harus diam aja gitu kalau ada yang ngata-ngatain? Jawabannya, iya. Kalau kita diajak, dibales, diam beneran gitu? Jawabannya, iya. Tapi kalau ditanya baru dijawab ya. Jangan diam. Itulah inti dari mengikuti Kristus. Pasti adalah yang dikata-katain atau ya beranggapan buruk gitu tentang kita. Bener aja kadang disalahin. Apalagi kalau kita salah, wah parah sih, habis sudah. Ada paket ketika kita mengikut Tuhan itu pasti ada penganiayaan, tapi ada hidup yang kekal. Amin. Yes. Teman-teman, sekarang penganiayaan kita tuh nggak seberapa sama penganiayaan Kristus yang rela mati di kayu salib. Nggak sebanding juga sama Rasul yang dulu Petrus disiksa, Paulus yang diancam mati, diteror. Teman-teman paling cuma diomongin ya kan. Aniaya zaman now. Paling teman-teman masuk di story orang lain, cuma nama teman-teman itu nggak dicantumin di situ, ya kan? Terus yang punya masalah
sama orang lain, si A, si B, terus dilihat story-nya, kok kayaknya nyindir aku ya. Apalagi, ya paling gitu-gitu aja. Tapi lebih menyedihkan lagi nih teman-teman, orang yang menyebabkan dosa itu. Bukan saya bilang gini ke teman-teman, teman-teman bisa ngejudge orang atau jangan ini ya, gini itu. Teman kamu itu pasti diuji. Pasti setiap kita itu ada ujiannya sendiri-sendiri. Tapi jangan sampai ujiannya itu datangnya dari kalian, dari kita, dari teman-teman. Jangan sampai ujiannya itu menimbulkan orang lain itu melakukan dosa. Nah, itu nggak baik, teman-teman. Jadi, yuk kita belajar lemah lembut, meresponi dengan benar. Seperti domba yang lemah lembut. Di Alkitab dikatakan Tuhan bilang anak domba. Di kitab Wahyu ya. Kalau teman-teman baca, lihat anak domba yang bertahta. Di balik tahta Tuhan itu, karena ada lemah lembut dan kelemah lembutan itu. Bukan karena teman-teman lebih dominan. Bukan karena teman-teman hebat bela diri atau berdebat. Bukan. Kita dipromosikan Tuhan karena kita mau belajar lemah lembut, mau meresponi sesuatu dengan benar. Jadi kemanapun kita mau pergi, kita mau ajak Tuhan, kita mau bareng-bareng sama Tuhan. Kemanapun, meski pergi melewati lembah kelam, gunung tinggi, sungai yang arusnya kuat, kayak lagu, kita jangan takut, jangan gentar. Susah nggak? Ya susah lah, masa enggak? Susah aja atau susah banget? Susah banget. Tapi itu kunci buat kita mau belajar sama Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut. Nggak usah bangga kalau kita pandai bela diri atau ya kita mau sama-sama belajar buah roh hari ini lemah lembut. Kita nggak perlu bela diri kalau emang kita merasa benar. Tapi kita punya Bapa yang akan bela kita. Ada amin? Ya. Slide terakhir. Responi dengan benar. Dengarkan apa sih saran buat kita? Apa sih kritik buat kita? Mau menerima masukan yang baik. Kita serahkan semuanya ke Tuhan. Belajar lemah lembut dari Tuhan. Belajar kelemah lembutan. Di sini mau percaya dan menerima apapun kehendak Tuhan yang kita lakukan, yang terjadi di hidup ini. Percaya kalau itu semua untuk kebaikan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan malam ini jadi rema buat setiap kita. Mari kita mau sama-sama serius di hadapan Tuhan. Belajar, terus belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali ke Cerut untuk penutup renungan dan doa berkat. Bulan Juli ini kita belajar tentang buah roh. Kalau kita tahu hidup kita semakin serius, suaraku dengar ya? Oke. Kalau kita semakin hari kita hidup serius sama Tuhan, saya percaya bahwa kita mau diproses, mau belajar untuk yang namanya rendah hati dan kelemah lembutan. Tapi kalau hidup kita tidak pernah serius, sama seperti Sabtu yang lalu kita ingat ada anak kampangan. Anak kampangan nggak mau diatur. Anak kampangan tidak mau belajar, meremehkan. Tapi ketika kita mau belajar jadi anak, saudara dan saya, kita belajar lemah lembut. Orang dunia nggak bisa belajar akan hal ini. Orang dunia bisanya cuma belajar etika, moral, kebaikan. Tapi kelemah lembutan adalah dimiliki oleh kita orang percaya. Amin. Meskipun kita mau belajar ke gunung sampai S3, sampai S-teller kayak apapun juga, nggak akan kita mendapatkan kelemah lembutan dari sebuah ilmu pengetahuan. Tapi ketika kita belajar menjadi orang yang mau diproses dan kita mau belajar, kelemah lembutan itu muncul. Bukan, suara saya semakin lemah lembut ya, bukan ya. Tapi hatimu semakin lembut untuk diproses Tuhan. Sehingga semakin hari dilembut, maka kita akan melihat sesuatu yang berharga di
Mari kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Tak pernah henti-hentinya kami berkata, Engkau baik dalam hidup kami. Hari ini kami ada, hari ini kami merasakan setiap kebaikan Tuhan, karena kami percaya bahwa penyertaan Tuhan semakin hari semakin nyata. Engkau memberkati setiap teman-temanmu, dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati setiap sekolah kami, Engkau memberkati kuliah kami, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pelayanan kami. Apapun yang Tuhan percaya dalam hidup kami, biarlah kami bertanggung jawab dan kami belajar menyelesaikannya. Malam hari ini kami belajar kelemah lembutan, di mana ketika kami belajar kelemah lembutan, Tuhan mulai memproses hidup kami. Semakin hari buah itu tampak dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang memberi kami kekuatan yang baru dan penyertaan selalu nyata dalam hidup kami. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku kembalikan kepada Linda atau Jessica. Oke, terima kasih buat Sis Linda buat renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat Juliet yang udah menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, yuk saya mau ajak teman-teman buat kita open kamera. Jangan ada yang keluar dulu ya guys dari room ini. Kita mau sama-sama buka kamera kita. Kita mau foto bersama yang nanti akan dipimpin sama Sis Jessie. Dan minggu ini kita boleh menerapkan apa yang dikatakan sama Sis Linda tadi, bahwa bagaimana cara kita bisa menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita harus lebih belajar lemah lembut dan kerendahan hati. PR buat kalian semua selama 1 minggu ini kita terapkan kelemah lembutan ini. Oke? Sudah siap semua? Saya serahkan. Oke. Sekarang kita mau foto bersama yang belum on cam, boleh on cam dulu. Ya. Kak Lia, Ko Kevin, Sam. Itu udah ada fotonya. Oke. Kak Lia? Ditunggu 5 detik. 1, 2. Oke. Enggak enak posisinya. Siap. Foto ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join pada malam hari ini. God bless. Tuhan Yesus memberkati. See you. See you minggu depan ya.